Shalom semua, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 26 dan 27. Apakah yang terjadi pada saat anak-anak Tuhan berdoa? Mari kita melihat siapa sajakah pelaku-pelaku yang terlibat pada saat anak-anak Tuhan berdoa. Dari ayat yang ke-26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita melihat ada 3 pelaku. Pertama adalah kita, yang di ayat ini disampaikan 4 kali. Melihat surat-surat dari Rasul Paulus yang lain, kita tahu ada 2 macam surat dari Rasul Paulus. Yang pertama adalah yang ditujukan kepada gereja, seperti contohnya surat Rasul Paulus kepada gereja di Roma atau jemaat-jemaat Tuhan di Roma. Yang kedua adalah yang ditujukan kepada individu. Contohnya adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius. Yang sedang kita renungkan ini adalah yang ditujukan kepada gereja. Berdasarkan informasi ini, kita bisa melihat bahwa petunjuk yang disampaikan oleh Rasul Paulus lebih ditujukan kepada sekelompok jemaat. Meskipun ini juga bisa berlaku ke individu jemaat. Jadi perihal doa yang disampaikan di ayat-ayat yang sedang kita renungkan ini, aplikasinya lebih ditujukan pada saat kita anak-anak Tuhan berdoa secara berjemaah. Sebagai contoh, berdoa di dalam altar keluarga, berdoa di dalam persekutuan kelompok kecil. Pelaku berikutnya adalah Roh. Pelaku yang satu lagi adalah Allah Bapa di surga. Dari firman Tuhan di ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita melihat 3 pelaku yang sama, yaitu orang-orang kudus yang adalah kita. Kemudian Roh yang juga diacu dengan kata Ia, dan Allah Bapa di surga sendiri. Sekarang mari kita lihat perihal kita. Di sini kita melihat bahwa di dalam hal berdoa, kita itu sebetulnya perlu bantuan. Kenapa kita perlu bantuan? Karena di dalam hal ini kita sangat lemah. Ayat ini juga menyebutkan sebetulnya kita itu tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Bahkan untuk menyampaikan keluhan-keluhan kita, pergumulan-pergumulan kita, pencobaan-pencobaan kita yang seharusnya kita lakukan pada saat kita berdoa, itu saja kita tidak tahu bagaimana caranya. Dan dari ayat yang ke-27 kita tahu bahwa kita semua pada saat kita berdoa, isi hati kita, isi pikiran kita, semua yang ada di kita itu sudah diketahui isinya dengan selengkap-lengkapnya oleh Allah Bapa di surga. Mari kita sekarang melihat pelaku yang kedua, yaitu Roh. Di ayat yang ke-26 firman Tuhan menunjukkan bahwa Rohlah yang membantu kita di dalam berdoa, bahwa Rohlah yang berdoa untuk kita. Di sini ada perbedaan antara membantu kita dengan berdoa untuk kita. Berdoa untuk kita itu artinya Rohlah yang berdoa kepada Allah Bapa di surga mewakili kita, dan Rohlah yang mengeluh kepada Allah Bapa di surga. Bahasa asli, yaitu bahasa Yunani yang dipergunakan untuk kata mengeluh adalah stenagmos, yang diinggriskan dengan kata groaning. Itu bukan hanya sekedar mengeluh, itu mengeluh dengan sangat atau menangis dengan sangat sedemikian rupa
Bapa sehingga tidak ada kata-kata lagi yang bisa keluar dari tangisan itu, dari keluhan itu. Sebagai contoh, seseorang yang kehilangan orang yang sangat dikasihinya, dan si orang ini begitu sedihnya sehingga dari kesedihan orang ini dia menangis pun sudah tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Dari ayat yang ke-27 kita melihat peran roh, yaitu mengetahui kemauan Allah. Kita perhatikan juga dari ayat ini bahwa roh juga mengetahui kemauan kita, orang-orang kudus. Roh mengetahui kemauan Allah dan mengetahui kemauan kita. Roh berdoa menurut kemauan Allah. Kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di Roma 8 ayat ke-27 menjelaskan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di Matius 6 ayat 10, yang mana ini adalah bagian dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang dimaksud di ayat ini adalah kehendak Allah Bapa di surga saja yang terjadi di bumi maupun di surga. Hanya kehendak Allah Bapa di surga yang terjadi ini juga disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui doa Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Sebagaimana di Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berdoa kepada Bapanya di surga. Ayat ini menekankan bahwa hanya kehendak Allah lah yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah yang terjadi pada saat anak-anak Tuhan berdoa. Setiap kali saya membawakan renungan mengenai Roma 8 ayat 26, terutama ayat 27, selalu saja ada jemaat yang bertanya ke saya, kalau begitu Pak Pendeta, kalau memang Roh Kuduslah yang berdoa kepada Allah Bapa di surga, kenapa kita harus capek-capek berdoa? Bukankah Roh Kudus sudah berdoa untuk kita? Lalu kenapa kita harus berdoa lagi? Mari kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-13. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Di ayat ini Tuhan Yesus sendiri berbicara mengenai doa. Mari kita lihat frasa minta dalam namaku yang hurufnya berwarna merah itu. Meminta dalam namaku, yaitu dalam nama Yesus, itu artinya berdoa berlandaskan iman. Iman dalam bahasa Yunani adalah pistis, pada Yesus. Dengan kata lain, hanya orang yang beriman pada Yesuslah yang bisa meminta dalam nama Yesus pada saat orang itu berdoa. Di Galatia 5 ayat 22, pistis adalah buah Roh Kudus. Artinya seorang bisa memiliki pistis di dalam dirinya kalau di dalam diri orang itu ada Roh Kudusnya. Kita hanya bisa beriman kepada Yesus kalau di dalam kita ada Roh Kudus. Artinya adalah pada saat kita berdoa dengan iman kepada Yesus, sebetulnya yang berdoa itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Mari kita lihat ayat ini lebih dalam lagi. Mari kita lihat frasa supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Frasa ini menunjukkan mengapa anak-anak Tuhan harus berdoa, yaitu supaya Bapa di surga dipermuliakan di dalam Yesus. Dari konteks Alkitab kita tahu bahwa Allah Bapa di surga dipermuliakan melalui kehendaknya. Kehendak Allah terjadi di dunia ini.
terjadi di dalam kehidupan anak-anak Allah. Dan sang anak yaitu Yesus dipermuliakan melalui firman-Nya, yaitu firman Yesus, ditaati oleh anak-anak Tuhan, oleh pengikut-pengikut Yesus. Satu hal lagi yang saya mau kita semua melihat dari ayat ini adalah dalam namaku, di dalam anak yang berwarna merah itu. Dua frasa itu menunjukkan bahwa orang yang berdoa, orang yang menyampaikan permintaan tadi, yaitu di dalam namaku, di dalam nama anak, yaitu di dalam nama Yesus, memiliki hubungan, memiliki relationship dengan Yesus. Artinya, kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus, kita meminta kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus, maka kita harus memiliki hubungan atau relationship dengan Yesus. Tidak ada orang yang meminta atau berdoa di dalam nama Yesus tidak memiliki hubungan atau relationship dengan Yesus. Tidak ada itu. Sekarang mari kita perhatikan pelaku terakhir dan terutama, yaitu Allah Bapa sendiri. Di ayat yang ke-26 kita melihat bahwa Allah mendengar doa. Secara tersirat kita tahu bahwa Allah mendengar doa dari kita. Namun terlebih lagi Allah mendengar doa dari Roh Kudus. Dan dari ayat ke-27 kita mengetahui secara tersirat bahwa Allah selalu menjawab doa. Namun dari ayat 27 ini kita mengetahui doa yang dijawab oleh Allah itu adalah doa yang disampaikan oleh Roh, bukan yang disampaikan oleh kita. Karena kita tidak tahu sebetulnya kehendak Allah itu apa, tapi Roh tahu betul kehendak Allah itu apa. Dengan demikian, meskipun Allah mendengar doa dari kita, namun yang dijawab sesuai dengan permohonan doa yang disampaikan adalah doa yang disampaikan oleh Roh, doa yang disampaikan oleh Roh Kudus. Dengan begitu, Bapa di surga dipermuliakan, Yesus dipermuliakan. Mari kita tutup renungan kita kali ini dengan beberapa aplikasi. Pertama adalah karena kita tahu pada saat kita berdoa, kita itu sebetulnya perlu bantuan dan kita sangat lemah. Dengan demikian, pada saat kita berdoa, berdoalah dengan rendah hati. Kedua adalah pada saat kita berdoa, firman Tuhan tadi menunjukkan bahwa sebetulnya kita tidak tahu bagaimana cara berdoa. Bahwa sebetulnya kita bahkan tidak tahu bagaimana menyampaikan keluhan-keluhan, pergumulan-pergumulan yang kita miliki. Sehingga untuk itu, pada saat kita berdoa, hendaklah kita berdoa dengan terus terang. Aplikasi yang terakhir adalah karena pada saat kita berdoa, seluruh isi hati dan pikiran kita dengan selengkap-lengkapnya sudah diketahui oleh Bapa di surga. Sehingga soyogianya pada saat kita berdoalah dengan sejujur-jujurnya. Mendengar ketiga aplikasi ini, ada jemaat saya yang bilang ke saya, Pak Pendeta, berdoa dengan rendah hati, dengan terus terang, dan dengan sejujur-jujurnya di depan Tuhan, itu bukan hal yang sulit. Saya katakan puji Tuhan. Sekarang lakukanlah. Ingat, surat Roma ini ditujukan ke jemaat-jemaat. Jemaat-jemaat ini kata jamak. Artinya Anda berdoa bersama keluarga Anda, istri atau anak atau suami Anda, atau berdoa bersama kelompok kecil Anda, mungkin care group Anda, sekolah minggu Anda, di depan kelompok kecil Anda, di depan keluarga Anda. Berdoalah dengan rendah hati, berdoalah dengan terus terang. Jangan ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Berdoalah dengan sejujur-jujurnya. Lakukanlah itu. Dengan bantuan Roh Kudus, Anda semua pasti bisa melakukan
doa yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus di Roma 8 ayat 26 dan 27 ini untuk kemuliaan Allah Bapa di surga, untuk kemuliaan Sang Anak Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.